Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan buku yang berjudul Al-Khasirun Yawma Yub'atsun, di mana buku ini membahas tentang orang-orang yang merugi kelak di hari kiamat nanti. Dan kita kemarin sudah membahas golongan yang pertama, yaitu mereka orang-orang kafir, orang-orang yang mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan ahli kitab maupun orang-orang musyrik pada umumnya. Kemudian setelah itu kita masuk ke golongan yang kedua, yaitu mereka orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang lebih tepatnya yaitu orang yang memiliki penyakit nifaq i'tiqadi dalam dirinya. Mereka menampakkan keislaman, namun sejatinya mereka memusuhi agama Islam. Mereka mengaku sebagai saudara muslim, namun sejatinya pada hakikatnya mereka sangat membenci saudara-saudara muslim. Maka ini adalah suatu hal yang sangat berbahaya, terutama bagi kita kaum muslimin, karena mereka bagaikan musuh yang bersembunyi dalam selimut. Bagaikan musuh yang bersembunyi di dalam selimut. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Adapun pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan membahas tentang beberapa sifat atau karakteristik yang begitu menonjol pada diri mereka, yaitu orang-orang munafik. Bahwasanya sifat inilah yang begitu sangat menggambarkan ciri-ciri dari orang-orang munafik. Sifat apa sajakah itu? Mari kita bahas pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Di sini penulis mengatakan sifatuhum minha, di antara sifat orang-orang munafik yaitu yang pertama, mufsiduna fil ard. Mereka suka merusak bumi. Mereka suka merusak bumi. Hal ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila mereka dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ard, janganlah kalian merusak bumi, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini. Qalu innama nahnu muslihun, maka mereka akan mengatakan, mereka akan merespon, mereka akan menjawab dengan mengatakan innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami ini bukan merusak, kami ini sedang memperbaiki. Jadi pendengar rahimani wa rahimakumullah, apa yang mereka lakukan, mereka pahami bahwasanya itu adalah yang terbaik versi mereka. Padahal sejatinya itu adalah sebuah kerusakan. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengatakan, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang merusak, bukan memperbaiki bumi. Walakin la yash'urun. Akan tetapi mereka tidak merasakan hal tersebut. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, mengenai ayat ini, salah seorang ulama tafsir, yaitu Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, idza nuhiya haula'il munafiquna 'anil ifsadi fil ardi wa huwa al-'amalu bil kufri wal ma'asi wa minhu idharu sarairil mu'minina li'aduwihim wa muwalatihim lil kafirin. Yang dimaksud di sini
Kata beliau rahimahullahu ta'ala, apabila mereka orang-orang munafik dilarang untuk berbuat kerusakan di bumi ini, kerusakan apakah itu? Wa huwal amalu bil kufri wal ma'asi, yaitu kerusakan berupa perbuatan kufur, perbuatan kekafiran mereka, dan juga perbuatan-perbuatan maksiat. Karena perbuatan-perbuatan maksiat, wahai para pendengar rahimani wa rahimakumullah, selain merusak diri pelakunya, juga merusak alam semesta. Efeknya juga dirasakan oleh alam. Maka janganlah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara hal yang merusak bumi adalah perbuatan kufur dan juga perbuatan-perbuatan maksiat. Dan di antara contoh real yang dilakukan oleh orang-orang munafik, kata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa minhu idharus sarairil mu'minina li'aduwihim wa muwalatihim lil kafirin. Mereka menampakkan atau memberitahu rahasia-rahasia kaum mukminin yang mungkin bisa berupa kelemahannya atau hal-hal yang sebenarnya cukup kaum mukminin itu diketahui oleh mereka saja. Mereka tampakkan kepada musuh-musuh mereka. Wa muwalatihim lil kafirin, dan mereka senantiasa terus bersama dengan orang-orang kafir. Ketika kaum muslimin melakukan sebuah kesalahan, kekeliruan, mereka habisi habis-habisan. Namun ketika orang-orang non-muslim, yang mana mereka jelas-jelas mempersekutukan Allah, melakukan kesalahan, mereka beri uzur seluas-luasnya. Jadi ada kejomblangan, ada ketidaksetaraan. Maksudnya dalam takaran mereka. Mereka begitu sangat getol sekali memerangi kaum muslimin, baik yang nampak maupun tidak. Dan mereka begitu sangat terlihat harmonis dengan non-muslim. Inilah di antara sifat mereka. Nah, ketika mereka dinasehati seperti itu, jangan berbuat kerusakan dengan kekufuran dan kemaksiatan. Jangan bermuka dua di hadapan kaum muslimin. Begitu luar biasa penampilannya, Masya Allah, tapi ternyata di belakang mereka berkhianat, bahkan menyakiti. Ketika dinasihati jangan seperti itu, mereka pun menjawab, qalu innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang sedang memperbaiki keadaan. Subhanallah. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, inilah sifat yang pertama, mufsiduna fil ard. Mereka suka merusak bumi, ya. Suka bikin keributan di muka bumi ini. Kemudian sifat yang lainnya apa? Yang kedua yaitu di sini disebutkan imanuhum yukhalifu imanas sahabati radhiyallahu anhum ajma'in. Di antara sifat mereka yang kedua adalah keimanan mereka menyelisihi keimanan para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi keimanan yang dimiliki oleh orang-orang munafik itu sangat jauh berbeda dengan keimanan yang ada pada diri orang-orang yang bersama dengan Rasul ketika itu, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ketika dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, aminu kama amanan nas, wahai kalian berimanlah sebagaimana iman orang-orang yang ada di antara kita. Berimanlah kalian sebagaimana keimanan orang-orang pada umumnya, yaitu pada para sahabat radhiyallahu anhum. Ketika mereka diperintahkan untuk beriman sebagaimana keimanan para sahabat, keimanan yang dipegang teguh oleh orang-orang yang hidup bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka malah menjawab, qalu anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh itu?
orang-orang yang tidak berguna itu. Ya. Jadi mereka menganggap para sahabat itu adalah orang-orang yang bodoh, subhanallah. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Lalu ucapan mereka pun dibantah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sama. Ketahuilah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun. Akan tetapi mereka itu tidak mengetahui. Mereka nggak ngerasa kalau diri mereka itu bodoh. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Para ulama kita diantaranya Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan An-Nas dalam ayat tersebut maksudnya adalah para sahabat. Beliau mengatakan dalam kitab tafsirnya Taisirul Karim Rahman, idza qila lil munafiqin, apabila dikatakan kepada orang-orang munafik, aminu kama amanan nas, kalian berimanlah sebagaimana imannya manusia. Kalian berimanlah sebagaimana keimanan yang ada pada diri manusia pada umumnya yang bersama dengan Nabi SAW, ay kaimanis sahabah radhiyallahu anhum, yaitu sebagaimana keimanannya para sahabat, semoga Allah meridhoi mereka semua. Bagaimanakah bentuk keimanan para sahabat? Wa huwal imanu bil qalbi wal lisani, yaitu keimanan dengan hati dan juga lisan. Jadi yang namanya keimanan itu diyakini dengan hati dan diucapkan dengan lisan, lalu dipraktekkan dalam kehidupan. Jadi nggak cuma sekedar di lisan saja, bilang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, tapi hatinya mengingkari keimanan tersebut. Ini adalah kemunafikan. Huwal imanu bil qalbi wal lisan. Lalu kata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, qalu bi za'mihimul batil anu'minu kama amana as-sufaha. Ketika mereka diperintahkan untuk beriman sebagaimana imannya para sahabat, mereka malah menjawab dengan sangkaan batil mereka, sangkaan buruk mereka, yaitu dengan perkataan, apakah kami harus beriman sebagaimana keimanan as-sufaha, orang-orang yang bodoh itu? Subhanallah. Ya'anuna qabbahahumullah as-sahabah radhiyallahu anhum. Yang mereka maksud dari as-sufaha, yang mereka maksud dari orang-orang yang bodoh itu, semoga Allah Subhanahu wa taala memburukkan orang-orang munafik. Yang dimaksud oleh mereka adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Inilah di antara sifat orang-orang munafik, yaitu mereka suka merusak tatanan bumi, merusak keadaan bumi dengan kemaksiatan yang mereka lakukan, dengan kekufuran yang mereka lakukan, suka membuat geger masyarakat. Subhanallah. Dan mereka juga suka mencela para sahabat. Keimanan mereka jauh berbeda dengan keimanan para sahabat. Dan ini ya, poin tambahan bahwasanya orang-orang munafik itu suka mencela para sahabat. Dan di antara sahabat yang begitu sangat mereka benci adalah Abu Bakar, Umar, Utsman. Padahal mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka adalah khulafaur rasyidin. Mereka sangat benci kepada Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Dan juga kepada istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Maka berhati-hatilah jika ada orang kok dia mengungkapkan kebenciannya kepada para sahabat, kemungkinan besar itu adalah orang munafik. Orang yang menampakkan keislaman, namun sejatinya mereka benci dengan Islam. Fanas'alullah assalamu wal afiyah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Insyaallah sifat-sifat yang lain kita bahas di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.